Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video Bapak yang pertama ini Bapak akan menjelaskan materi pelajaran SKI dengan judul Keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang Ananda lihat pada slide yang pertama, kita akan jelaskan dulu ya, pada pertemuan kita ini, pada materi ini, apa yang harus kita capai ya, apa yang harus kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kita harus bisa menghayati keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kita juga harus bisa merefleksikan ya, keperwiraan Nabi Muhammad dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Yang ketiga, kita harus tahu dan kita ya bisa menceritakan bagaimana peristiwa keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah tersebut. Baik, dalam peta konsep ya ada setidaknya 5 materi atau 5 bahasan yang harus kita ketahui supaya kita bisa melihat bagaimana perjuangan dan kegigihan sosok Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan agama Islam. Yang pertama, kita lihat di sana bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Ya, kemudian nanti akan dibahas tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan juga perjanjian Hudaibiyah. Sepanjang sejarah, ya, setidaknya Nabi Muhammad SAW pernah berperang, mengikuti perang sebanyak 27 kali. Ya, perang tersebut ya semata Rasulullah lakukan dalam membela Islam. Rasulullah SAW adalah seorang sosok yang sangat pemberani dan gagah berani, pantang menyerah dalam membela agama Islam. Ya, walaupun demikian, Rasulullah tetap ya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam berperang. Ya, Rasulullah tidak semata ya, dengan kehendaknya sendiri, namun juga Rasulullah SAW berdiskusi, bermusyawarah ya dalam memutuskan sesuatu. Nabi Muhammad menerima saran dan usulan-usulan dari para sahabat yang itu dianggap ya sebagai usulan yang baik dan sangat bermanfaat untuk ya, kepentingan umat bersama. Dan diantaranya nanti ada diantara perang yang dibahas ini melalui usulan para sahabat, dan usulan itu ya direstui Nabi dan dilaksanakan bersama-sama, dan alhasil Islam peperangan akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Ayo kita berdiskusi. Silakan Anda perhatikan 2 gambar tersebut. Kita lihat pertanyaan pertama. Tahukah kalian bahwa Rasulullah SAW pintar dalam membuat strategi perang? Ya, tentu saja. Setiap peperangan ya sebagian besar semuanya melalui komando Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, peperangan apa saja yang pernah diikuti Rasulullah SAW? Tadi saya sebutkan setidaknya ada 27 perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam pembahasan ini cukup kita batasi menjadi ya, 3 perang. Dan perang apa saja itu tadi sudah kita sebutkan di awal judulnya, namun kita akan bahas belakangan. Kemudian terakhir, bagaimana sikap keperwiraan beliau dalam memimpin sebuah peperangan? Ini harus kita cari tahu.
Baik, kita lihat saja yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kaum kafir Quraisy. Ayo, anak-anak semua kita membaca. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang gagah berani dan tidak gentar memimpin umat muslim untuk melawan kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlah pasukan muslim ada yang tidak sebanding dengan kekuatan pasukan kafir, beliau tetap tidak gentar dalam membela Islam. Dalam rangka menghimpun kekuatan pasukan muslim yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, pertama sekali sampai di Madinah adalah membangun masjid, kemudian menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah dengan kaum muslimin Madinah. Kemudian langkah selanjutnya yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW adalah membuat undang-undang yang tentu saja undang-undang yang dapat mengatur kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini adalah penduduk ya Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kemudian juga undang-undang mengatur kaum Ansor. Ansor ini adalah kaum muslimin yang berada di Madinah atau penduduk muslim yang mereka bermukim di Madinah. Kemudian juga kaum Yahudi ya. Ternyata kaum Yahudi juga ada hidup di kota Madinah. Jadi undang-undang ini mengatur semua kalangan masyarakat Yahudi tadi yang bukan orang Islam. Kemudian ada kaum muhajirin, umat Islam yang ikut bersama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian menyatukan juga dengan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah tadi apa? Ya, penduduk yang ada di Madinah yang mereka adalah orang Islam. Nah, undang-undang ini disebut dengan Piagam Madinah. Ya, apa saja isi Piagam Madinah itu, apa saja isi undang-undangnya bisa kamu lihat di buku besar halaman 5 ya. Bisa kamu baca sendiri, lihat bukunya. Ada setidaknya 4 ya undang-undang yang disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Baik, kemudian kita lanjutkan hal lain, membuktikan bahwa keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam berperang. Yaitu pertama kita akan bahas Nabi Muhammad membela Islam dalam perang Badar. Ya, perang Badar adalah perang yang pertama sekali dalam sejarah Islam terjadi ya. Perang ini terjadi karena adanya iri hati, cemburu dan dendam dari kaum kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Ya, peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Januari tahun 632 Masehi. Ya, peperangan ini terjadi di salah satu sumber mata air milik kaum Badar. Ya. Oleh karena itu peperangan ini disebut dengan perang Badar. Dalam perang Badar ini jumlah kaum muslimin ya jauh tidak sebanding dengan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy. Ya, umat Islam hanya berjumlah sekitar 317 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya jauh melebihi pasukan kaum muslimin, yaitu dengan jumlah 1.300 orang, yang mana umat kafir Quraisy ini dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Ya, umat muslim dengan pasukan 317 orang ya. Umat muslim hanya membawa perlengkapan seadanya ya, seperti kuda cuma beberapa ekor ya, kemudian alat-alat perang yang sederhana. Sementara pasukan kafir Quraisy ya dengan jumlah yang begitu banyak, lengkap dengan ya peralatan perang, kuda, baju besi ya, unta yang tidak diketahui jumlahnya, dan itu ternyata sangat banyak. Ya, namun apa yang terjadi? Ya, walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, namun semangat juang selalu berkobar untuk meraih surga yang dijanjikan Rasulullah SAW. Ya, karena kaum muslimin memiliki prinsip tuh begini,
menang kita mulia, mati pun kita dalam berperang kita mati dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan ya melalui Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwasanya mati dalam medan pertempuran itu sebagai fi sabilillah, matinya adalah mati syahid ya. Mati syahid adalah langsung ya ketika meninggal dunia tanpa hisab langsung masuk ke dalam surga. Maka semangat juang umat Islam sangat luar biasa, tanpa kenal pantang menyerah dan semangat takbir Allahu Akbar. Dan akhirnya kemenangan diraih oleh umat Islam. Baik, itu adalah ya sekelumit tentang peperangan yang dilakukan oleh umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Yang pertama sekali perang dilakukan yaitu dalam perang Badar. Kemudian kita lanjutkan ya perang yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin dalam membela agama Islam, membela kota Madinah ya, yaitu dalam perang Uhud. Ya, bisa Ananda lihat di slide ya. Kita baca sama-sama. Pertempuran ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini disebabkan karena kekalahan pada perang Badar. Ya, ternyata dalam perang Badar tadi ya kaum kafir Quraisy ya memiliki rasa dendam ya. Merasa mereka terlecehkan dengan pasukan yang banyak namun kalah dengan kaum muslimin. Maka ya ini adalah perang susulan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perang Uhud, yang mana pada perang ini kaum kafir Quraisy telah menyiapkan 3.000 orang tentara, sedangkan umat Islam hanya mempersiapkan sekitar 1.000 orang. Bayangkan 1.000 banding 3.000, betapa tidak sebandingnya ya. Perang ini dilaksanakan atau terjadi di Bukit Uhud ya, makanya dinamakan dengan perang Uhud. Nah, pada perang kali ini Rasulullah SAW mengalami luka yang cukup parah ya. Bahkan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib tewas, meninggal dunia dalam medan pertempuran ya. Dan akhirnya umat Islam mengalami kekalahan ya. Kenapa bisa terjadi kekalahan pada umat Islam? Padahal diceritakan ya dalam buku lebih lengkap, silakan Anda baca, umat Islam hampir saja memiliki ya kemenangan yang gemilang. Tetapi ya yang menjadi sebab kekalahannya itu adalah ada di antara pasukan Nabi Muhammad SAW yang tidak taat pada perintah Nabi ya. Ada pasukan pemanah ya yang berada di kaki bukit turun tergiur menuju medan pertempuran karena mereka sudah menganggap menang ya. Pasukan kaum kafir sudah merasa dapat dipukul mundur oleh orang muslim ya. Makanya ternyata pasukan pemanah tadi turun ke bawah, mengambil ya, tergiur dengan ya harta rampasan perang yang bertebaran pada waktu itu. Akhirnya karena pasukan pemanah turun, posisi diambil oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya serangan berbalik, kaum muslimin menjadi kewalahan menghadapi serangan balik dari kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya tidak terbendung lagi, umat Islam mengalami kekalahan. Baik, itu adalah perang Uhud ya, umat Islam mengalami kekalahan. Namun berselang waktu 2 tahun karena perang Uhud tadi terjadi pada tahun ketiga Hijriah, sedangkan berselang 2 tahun yaitu pada tahun kelima Hijriah terjadi kembali peperangan, di mana peperangan ini ya disebut dengan perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq? Khandaq adalah nama parit ya. Jadi
Kenapa dinamakan perang Khandaq? Karena perang yang ketiga ini adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin ya menggunakan strategi parit. Nah, jadi kota Mekah ya dikelilingi oleh parit. Nah, dari mana datangnya ide ini? Ternyata ini adalah usulan dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang ketika itu umat Islam ya mendapatkan kabar bahwasanya kaum kafir Quraisy kembali akan menyerang Madinah ya dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 orang. Tidak tanggung-tanggung 10.000 orang, sementara kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 3.000 orang. Betapa sangat tidak sepadan sekali jumlah pasukan yang akan berperang. Maka dengan saran Salman Al-Farisi tadi ya, seorang sahabat, kemudian Nabi memutuskan ya untuk menjalankan usulan tadi dengan cara digalilah parit sampai mengelilingi kota Madinah, sehingga kaum kafir Quraisy tadi tidak bisa untuk memasuki kota Madinah, tidak bisa menyerang kota Madinah ya. Kemudian berselang waktu ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan angin kencang dan hujan lebat ya. Akhirnya tenda-tenda penginapan, tempat bermukimnya kaum kafir Quraisy tadi di sekitaran parit kota Madinah, mereka semua dapat dihancurkan dan mereka kembali tanpa membawa hasil apa-apa. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan dengan berakhirnya perang ini ya, kaum muslimin menjadi semakin kuat dan pasukan kafir tidak berani lagi untuk melakukan perlawanan. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita bahas adalah tentang perjanjian Hudaybiyah ya. Pada tahun ke-6 Hijriah, bulan Zulkaidah, berangkatlah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah, menuju Mekah ya untuk menunaikan ibadah haji ya. Ketika sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah ya, Rasulullah SAW mengutus ya seorang sahabat bernama Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya ya ke kota Mekah. Kemudian terdengar kabar beredar isu bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh di kota Mekah ya. Mendengar kabar itu, umat Islam kembali bersemangat jihad ya. Mendengar seorang sahabat yang dibunuh begitu saja, maka umat Islam bersumpah pada waktu itu untuk membela Islam sampai tetes darah penghabisan ya. Sumpah ini ya bisa kalian lihat, anak-anak lihat di halaman 11. Sumpah ini disebut dengan Bai'atur Ridwan ya. Ya, karena para tokoh Quraisy merasa cemas ya, merasa khawatir dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah, akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini ya dilakukan untuk keamanan dan ketertiban antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Karena kaum muslimin ingin memasuki kota Mekah, ingin melaksanakan ibadah haji ya. Di antara perjanjiannya itu bisa kamu lihat semua di halaman 11 ya, ada 4 ya setidaknya perjanjian yang disepakati pada waktu itu. Di antaranya adalah mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya tidak ada peperangan selama 10 tahun. Kemudian setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya setiap orang juga diberi kebebasan untuk bergabung dengan kaum kafir Quraisy dan seterusnya. Kalau dilihat dari isi perjanjian ini, sebenarnya agak sedikit merugikan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun demikian, ya dengan
kehebatan Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun itu ya tanpa ada peperangan, maka akan membawa peluang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan dan mengembangkan dakwah agama Islam. Ya, maka dengan memanfaatkan kesempatan ini Nabi Muhammad SAW ya menyebarkan agama Islam sehingga dapat menjadikan beberapa bahkan banyak tokoh ya, tokoh Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As, yang mana dikenal Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang yang ahli mengatur strategi perang, dan nantinya pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas seorang Khalid bin Walid akan menjadi pembela terdepan Islam. Ya, baik Anda semua, inilah ya pembahasan kita tentang pelajaran pertama dan judul keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda baca bukunya ya. Kemudian jika Anda semua belum paham, boleh di chat Ustaz kalau ada pertanyaan. Nanti pada video selanjutnya akan Ustaz review pertanyaan kamu semuanya dan Ustaz akan jawab di sana. Ya, baik, cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Ustaz harap Anda semua semakin semangat, semakin rajin membaca buku ya, karena jendelanya ilmu adalah dengan membaca buku. Ya, semakin banyak kita membaca akan semakin banyak kita tahu. Oke, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.